Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Nuntupa MM. Yang saya hormati Kaprodi Ekonomi Syariah, Bapak Abdul Ghafur ME. Dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi 1, Bapak Ahmad Fajri ME. Perkenalkan, nama saya Yani Afifah Rosiana Dewi dari Program Studi Ekonomi Syariah dengan nomor NIM 231207290882. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan, yaitu laporan keuangan laba rugi dan laporan perubahan modal. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah satu bagian dari laporan keuangan yang berisikan pendapatan dan beban. Laporan laba rugi bertujuan untuk memberikan laporan laba rugi pada suatu perusahaan dalam periode tertentu. Langsung saja ke pencatatannya. Baik, langkah pertama untuk mencatat laporan laba rugi yaitu yang pertama kita cantumkan nama perusahaan, kemudian laporan laba rugi, kemudian periode tahun tertentu tersebut. Seperti yang saya ucapkan tadi, bahwa dalam laporan laba rugi hanya tercantum pendapatan dan beban, dan semua data-data yang ada dalam laporan laba rugi kita dapat ambil di laporan neraca yang telah disesuaikan. Contohnya seperti ini. Diketahui pendapatan usaha sebesar 16 juta rupiah. Kemudian beban-beban. Di sini ada beban gaji sebesar 5 juta, kemudian beban sewa sebesar 2 juta, kemudian beban asuransi sebesar 3 juta, dan beban listrik, air, dan telepon sebesar 3 juta. Kemudian kita jumlah seluruh beban-beban ini sehingga mendapatkan hasil sebesar 13 juta. Kemudian pendapatan harus dikurangi dengan jumlah semua beban. Artinya di sini 16 juta dikurangi 13 juta, kita dapatkan 3 juta rupiah, di mana ini adalah laba bersih. Kemudian bagaimana jika pendapatan usaha lebih kecil dari jumlah seluruh beban? Maka apabila pendapatan usaha lebih kecil daripada jumlah seluruh beban, maka suatu perusahaan tersebut akan mengalami kerugian. Begitu pencatatan dari laporan laba rugi. Kemudian laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang bertujuan untuk memberi informasi laporan perubahan modal pada suatu perusahaan, di mana komponen yang tercantum dalam laporan perubahan modal adalah modal awal, laba atau rugi, dan brief. Langsung saja ke pencatatan laporan perubahan modal. Baik, kita masuk ke pencatatan laporan perubahan modal. Sama seperti laporan laba rugi, langkah pertama yaitu mencatat nama perusahaan, kemudian laporan perubahan modal, kemudian periode tahun tertentu. Seperti yang saya ucapkan tadi, komponen yang terdapat dalam laporan perubahan modal adalah modal awal, laba atau rugi, dan brief. Baiklah, kita langsung saja
Misalnya kita ketahui modal awalnya sebesar 30 juta. Kemudian laba rugi. Kita ambil laba rugi dari laba rugi yang kita buat sebelumnya, yaitu di mana kita dapatkan laba sebesar 3 juta. Maka di sini kita tulis labanya sebesar 3 juta. Kemudian brief. Apabila dalam neraca saldo yang sudah disesuaikan tidak ada akun brief, maka tidak perlu dicatat. Dan ini kita contohkan yang ada briefnya, yaitu brief sebesar 1 juta. Kemudian dari laba bersih dan brief kita kurangi, yaitu akan mendapatkan jumlah sebesar 2 juta rupiah. Jadi modal awal ditambah 2 juta sama dengan 32 juta. Jadi modal akhir yang didapat adalah 32 juta rupiah. Begitulah pencatatan laporan perubahan modal. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam perhitungan atau dalam pemateri, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.